Jadi sebenarnya Bang Eda ngapain di situ tuh ngapain? Bikin Banyak hal apa? sih. Jadi sebenarnya kan di sini nih kita bikin konten-konten ya sebenarnya di dalam aplikasi ini gitu. Jadi aplikasi ini tergantung kita sebenarnya. Jadi kalau kita mau bikin konten nyanyi ya nyanyi, konten konsultasi ya konsultasi, konten ada orang ngedance ya ngedance, terus ada juga sesi curhat misalkan kayak gitu. Banyak sampai kita kemarin nih sempat nemuin ada di daerah Sulawesi situ di Gorontalo ada satu ustadz udah tua umurnya udah 60 main Bigo dan itu rame banget. Sawa itu rame banget yang nonton tuh sekitar 600-an orang dan itu dia naikin, jadi kan di sini nih kita bisa naikin orang 2 orang ya kalau di room kita buat live bareng sama kita gitu. Iya kayak video call gitu. Kayak video call kita bisa naikin 2 orang. Nah itu ganti-gantian tuh siapa yang mau nanya, Abah saya mau nanya ini nih Bah, kira-kira gimana saya lucu gini. Abis. Lucu. Jadi makanya kalau orang bilang kayak oh Bigo begini ya. Kalau Anda sih bilang Bigo itu balik lagi tergantung kita. Kalau kita pengen room kita itu berbau positif ya kita bikin positif gitu. Dan itu pasti banyak orang sebenarnya yang sebenarnya pengen hal-hal seperti itu di dalam ini gitu. Tapi kemarin-kemarin nggak ada. Bisa dibilang hampir tidak ada konten-konten yang positif gitu. Nah sekarang nih sudah mulai banyak. Mulai bermunculan satu persatu. Nah di kita juga semuanya memang kita udah kasih tahu. Semua yang masuk di kita harus positif. Kalau tidak positif, rules utama itu ya? Harus positif. Ini berarti ternyata Bang Eda ini selama PSBB kerjaan sampingnya menjadi marketing Bigo. Gila fasih banget loh. Ngejelasinnya mantap. Enggak, karena kita bikin juga, maksudnya bikin family itu kan juga harus under Bigonya sendiri kan. Nggak bisa kita bikin sembarangan. Jadi harus ada otorisasi dari sananya? Harus ada otorisasi dari sana. Gitu. Jadi harus berhubungan dengan orang Bigonya, dengan orang marketingnya, terus harus di apply dan segala macam baru kita bisa bikin family. Gitu. Panjang dong ya. Panjang, ada lagi manajemen di dalamnya juga. Oke. Nah, sekarang kita balik lagi ngomongin Bang Eda nih. Siap. Sebagai seorang musisi yang waktu itu akhirnya bergabung bersama Drive. Iya kan? Pada saat Drive lagi di atas nih, ya kan? Ada beban tersendiri nggak sih ketika bergabung ke sana? Sebenarnya sih beban pas waktu Drive lagi di atas itu sebenarnya nggak ada gitu, karena kan honestly mungkin karena background dulu sempat kuliah di satu kampus seni di Jakarta ya, gitu, dan itu kan anak-anak di kampus itu bodo amat dengan hal-hal yang berbau mau lu terkenal kayak mau lu apa, nggak ada urusan sama kita. Sama Semua sama gitu. Nah jadi mental yang seperti itu tuh sebenarnya udah kebentuk gitu. Jadi bebannya nggak ada, cuma ada beban dari dalam sebenarnya, bukan beban dari netizen. Kalau dibully sih 8 bulan bulinya setiap hari. Pasti setiap ada yang menggantikan pasti ada bulian. Iya, 8 bulan setiap hari, waktu itu masih zaman Twitter ya. Itu everyday itu masih ada. Lu sok keren, lu sok apa, itu ada. Tapi kita kan maksudnya yang gitu-gitu kita cuekin kan. Jadi bulian tuh kalau bagi Anda secara pribadi sih bodo amat gitu, nggak ngaruh gitu. Ada orang yang nggak bisa terima itu, tapi kalau kita sih ya udahlah ya gitu. Tapi masa nggak ada sih sampai di satu titik gitu ngerasa bulian tuh benar-benar ngeganggu? Enggak. Secuek-cueknya kita kan pasti pernah ngerasa gitu. Udah nggak pernah. Sama sekali. Sama sekali. Jadi 8 bulan itu bodo amat, orang mau ngomong apa, mau apa segala macam. Nggak ngaruh gitu. Kok bisa? Iya itu background yang tadi gitu. Jadi waktu kuliah di kampus itu kita memang udah kayak mentalnya itu udah bajak banget ya gitu. Udah kebentuk dari sana. Jadi mau orang ngomong apa ya terserah lu mau ngomong apa gitu. Yang pasti gua nggak kayak gitu. Nah untungnya dengan hal begitu itu setelah bulan ke-8 semua yang ngebully itu pada minta maaf masing-masing. Oh ya? Bang maafin ya, ternyata lu orangnya nggak begitu ya bang ya. Bang maafin gue ya, ternyata begini ya. Yang men-trigger mereka minta maaf tuh apa? Karena mereka merasa nggak enak sendiri ketika mereka ngebully, kita cuekin. Gitu. Kan sebenarnya orang ngebully ini pengen ditanggepin. Nah kalau Anda cuma bilang gini, ini buat yang ngebully semuanya, gue tahu lu sayang sama gue. Sampai sebegitu perhatiannya lu sama hidup gue. Gue tahu lu semua sayang sama gue, tapi lu gak tahu cara mengungkapkannya. Jadi lu mengungkapkannya dengan cara yang negatif gitu. Iya. Tapi gue yakin one day itu semua akan berbalik gitu. Berbalik akhirnya.
Tapi emang mental yang kayak begini, apalagi sekarang di era digital kayak gini yang kita banyak bikin konten, apalagi di eranya PSBB selama masa pandemi ini kan banyak orang yang bermunculan dan akhirnya viral kan. Yeah. Tapi mereka nggak siap akan hal itu gitu. Nggak siap dengan bulian dan segala macamnya. Ngebentuknya gimana selain kita harus kuliah di institut kesenian itu? Sebenarnya gini. Kalau Anda selalu bilang sama teman-teman gitu. Sebenarnya ada satu hal yang terkadang dianggap negatif sama orang, tapi di poin-poin tertentu itu adalah hal positif. Itu bodo amat. Cuek. Gitu. Okay. Terkadang hal cuek ini menjadi hal negatif karena kalau kita nggak bisa ngontrol, ya bablas. Benar. Terhadap hal apapun. Iya. Nah, tapi kalau kita bisa menempatkannya, misalkan let's say nggak usah permasalahan bulian deh. Setiap orang pasti punya masalah dalam hidupnya gitu. Nah, masalah ini kan sebenarnya tergantung gimana kita nanggepin ya kan. Tergantung mindset kita. Kita anggap dia kecil. Yeah. Kita anggap dia besar. Kita anggap dia nggak ada. Iya kan? Iya benar. Nah, jadi ketika kita punya mental bodoh amat, ketika masalah datang, kita bodoh amat dengan masalah ini, berarti kita ngerasa nggak punya masalah, walaupun sebenarnya ada, gitu. Jadi cara menyelesaikannya lebih tenang gitu pastinya gitu dan lebih cepat. Nah, begitupun dengan hal yang kayak bulian ini, begitu ada orang ngebully, kita bodoh amat ya, lo ngomong apa sih bodoh lah, terserah lo mau ngomong apa segala macam, hidup gue yang ngatur dan gue tahu tidak sesuai dengan omongan lo, ya udah selesai, that's it. Jadi emang gitu. Soft skill yang harus kita pelajarin di era pandemi ini adalah bodoh amat. Ini ilmu baru nih, Tapi memang harus ini ya, maksudnya harus bisa menempatkan ya. Iya. Gitu. Kalau kita nggak bisa nempatin ya itu yang tadi, bablas. Jangan nanti tiba-tiba lagi diomelin sama istri, bodoh amat. Bodoh amat, enggak gitu. Enggak gitu juga kan ya. Enggak gitu juga kan ya.